Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Kelompok kami terdiri dari Dimas Setio Wibowo dan saya sendiri Lutbasi Sarandan, dan yang terakhir ada Ramadan Sidik. Yang pertama adalah pengertian ekonomi dan tujuannya. Pengertian ekonomi. Ekonomi menurut pengertian mendasar merupakan aspek yang terjadi dalam keseharian manusia, yang mana aspek ini mengakibatkan adanya transaksi antara satu individu dan individu yang lain. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan ekonomi. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan seseorang akan bertambah dan tidak ada habisnya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan di sektor produksi tentu saja dapat diatasi dengan cara menaikkan produksi, yang pada akhirnya berdampak pula terhadap ekonomi. Yang kedua, ada pemerataan ekonomi. Bagi sebagian negara di luar sudah menganggap Indonesia telah maju dalam sektor ekonomi. Akan tetapi Indonesia memiliki begitu banyak kota, maka dari itu harus dilakukan pemerataan ekonomi. Yang terakhir, ada stabilitas ekonomi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, yang mana bila salah satunya naik, maka dampaknya akan mempengaruhi seluruh sektor. Contohnya seperti kenaikan harga BBM. Yang berikutnya ada prinsip ekonomi. Yang pertama itu ada prinsip produksi. Perekonomian berperan dalam proses penghasilan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Proses ini membutuhkan biaya baik dari segi moral dan juga material. Contohnya saja terciptanya lapangan pekerjaan yang memproduksi barang tertentu. Yang kedua ada prinsip distribusi. Aspek distribusi yang meliputi aktivitas penyaluran suatu produk kepada konsumen. Aktivitas ini dilakukan dengan perhitungan waktu yang baik, sehingga barang sampai tempat penjual dengan tepat waktu. Contohnya penyaluran sayur-sayuran dan buah-buahan dari petani ke pasar atau supermarket dan kemudian dijual kepada konsumen yang mendatangi pasar maupun supermarket. Yang terakhir ada prinsip konsumsi. Prinsip konsumsi merupakan aktivitas pemakaian atau penggunaan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seseorang membeli mie instan untuk kemudian dimasak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Yang ketiga ada teori permintaan pasar. Definisinya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Contohnya jika barang itu semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu malah bertambah. Yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Contohnya apabila ada dua barang yang saling terkait seperti sepatu dan kaos kaki. Yang ketiga tingkat pendapatan per kapita. Contohnya makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli juga semakin tinggi. Yang keempat ada selera atau kebiasaan. Contohnya tinggi atau rendahnya suatu permintaan tergantung dengan selera. Yang kelima ada jumlah penduduk. Contohnya semakin banyak penduduk, maka permintaan terhadap barang semakin tinggi dan semakin beragam seleranya. Yang terakhir ada distribusi pendapatan. Contohnya jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah. Teori penawaran. Definisi, penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, harga barang. Contohnya semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran ya. Yang kedua ada jumlah penjual atau produsen. Contohnya jika di suatu kota menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di kota tersebut akan tinggi. Yang ketiga bencana alam. Jika terjadi bencana alam di suatu kota penghasil suatu produk, maka jumlah produksinya akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang keempat, biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksi tinggi, mengakibatkan produsen akan menawarkan barangnya dalam jumlah yang sedikit. Yang terakhir, pajak. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga penawarannya juga ikut berkurang. Teori harga. Pengertian, price theory atau teori harga adalah sebuah teori yang berusaha memahami bagaimana harga ditentukan. Dalam mikroekonomi, ini dijelaskan melalui hukum permintaan, hukum penawaran, dan equilibriumnya. Keduanya baik secara individu maupun pasar secara keseluruhan. Dalam bidang mikroekonomi, teori harga berusaha memahami, menjelaskan, dan memprediksi harga dan keputusan penetapan harga relatif terhadap permintaan pelanggan, penawaran perusahaan, dan karakteristik pasar.
Sistem ekonomi. Pengertian. Menurut Gilarsov, ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Menurut Gregory Grossman dan M. Manu, ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur yang terdiri dari unit ekonomi serta lembaga ekonomi yang saling berhubungan. Menurut McArchen, ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Fungsi sistem ekonomi. Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Kedua, bisa mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, ada sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang terakhir, ada menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando. Yang ketiga ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Yang terakhir ada sistem perekonomian Indonesia. Terima kasih. It's a waiting game, but you really think you're not seeing